Suwargi Bedas. Selamat datang di podcast penting DPMPTSP Kabupaten Bandung berpodcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast penting DPMPTSP berpodcast. Baik, hari ini kita akan berbincang mengenai hal yang sangat penting dalam dunia pelayanan publik. Mungkin ini adalah tentang ASN berakhlak. Mungkin warga di sini banyak yang sudah dengar, tapi masih juga sepertinya ada yang masih bingung apa itu ASN berakhlak. Dan hari ini sudah hadir bersama kita narasumber yang dihadiri langsung oleh Kepala DPMPTSP Kabupaten Bandung. Selamat datang Bapak Haji Ben Indra Agusta STMM. Selamat datang. Selamat datang, Isli. Iya Bapak, sesuai dengan yang tadi saya bicarakan bahwa kita hari ini akan berbincang singkat mungkin mengenai ASN berakhlak. Karena warga di sini mungkin ada yang belum mendengar atau masih bingung ASN berakhlak itu apa ya Pak ya. Mungkin kita mulai dari dasar ya Bapak. Berakhlak ini kan core values ASN ya Pak ya. Bisa dijelaskan singkat mungkin berakhlak itu apa? Oke, baik. Berakhlak itu adalah akronim atau singkatan dari 7 nilai dasar ASN. Jadi ber itu adalah berorientasi pelayanan, kemudian A-nya adalah akuntabel, kemudian K-nya adalah kompeten, H-nya harmonis, L-nya loyal, kemudian A adaptif, dan terakhir K-nya adalah kolaboratif. Kolaboratif. Ya. Jadi ini adalah nilai-nilai yang menjadi pedoman perilaku ASN dalam bekerja. Oh baik. Dan untuk kalau DPMPTSP sendiri Pak, nilai berorientasi pelayanan biasanya diwujudkan lewat apa? Ya, kalau berorientasi pelayanan ini sebenarnya yang sangat relevan dengan kita di MTSP gitu, karena memang berhubungan langsung dengan masyarakat. Jadi kita di MTSP dalam layanan perizinan berhubungan langsung dengan masyarakat. Contohnya memberikan informasi perizinan yang jelas, kemudian mempermudah proses layanan, kemudian memastikan masyarakat merasa terbantu dengan pelayanan yang kita berikan. Sehingga bukan dipersulit. Bukan dipersulit, tapi dipermudah ya Pak ya. Betul sekali, luar biasa. Dan selanjutnya nih Pak, masyarakat itu kan paling sensitif soal transparansi ya Pak ya. Nilai akuntabel kita terapkan seperti apa nih Pak di DPMPTSP? DPMPTSP sangat penting karena kepercayaan layanan publik itu harus akuntabel. Jadi akuntabel itu artinya pekerjaan kita harus bisa kita pertanggungjawabkan. Dimulai dari SOP yang benar, yang jelas, gitu kan, yang bisa dibaca. Kemudian sistem layanan berbasis OSS ini harus pasti. Kemudian hingga pelaporan kinerja yang transparan yang harus kita lakukan. Ya, jadi semuanya transparan dan dapat dipercaya Pak ya. Betul. Lanjut ke kompeten nih Pak. Aturan perizinan kan sering berubah-ubah ya Pak ya. Gimana cara ASN tetap kompeten Pak kalau di DPMPTSP? Ya baik. Peraturan yang berubah itu mungkin kaitan dengan sekarang kan transisi ya antara yang offline menjadi online. Jadi dengan terus belajar, jadi artinya dengan berubah-ubah sebenarnya kita harus belajar, harus update ya. Kita mengikuti bimbingan teknis, update regulasi terbaru, kemudian dan saling berbagi informasi secara internal di internal. Kalau ASN tidak update ya masyarakat akan dirugikan. Seperti itu. Betul. Dan ini nggak kalah penting Pak, nilai harmonis. Cara membangun lingkungan kerja harmonis di DPMPTSP seperti apa? Ya baik, inti dari harmonis itu harus saling menghargai ya, dan berkomunikasi pasti gitu kan, dengan baik. Kemudian lingkungan kerja yang harmonis membuat pelayanan ke masyarakat jadi lebih cepat dan nyaman. Betul sekali. Dan untuk tadi sudah harmonis, lalu loyal ya Pak ya. Loyal sering disalahartikan nih Pak, loyal itu. Sebenarnya menurut Bapak sebagai pemimpin ya, sebagai pimpinan, loyal itu seperti apa Pak? Ya, loyal itu bukan nurut apa adanya. Jadi loyal itu adalah setia pada tujuan organisasi dan kepentingan publik pasti. Harus seperti itu loyalnya. Kemudian bukan loyal pada individu tertentu. Kritik tetap boleh ya. Kemudian selama konstruktif dan demi meningkatkan layanan publik yang kita layani. Dan ini nilai adaptif ini tuh kan terasa sekali ya Pak di era digital ya Pak ya. Bagaimana Bapak tanggapannya? Ya betul. Adaptif itu penting karena memang banyak proses layanannya yang kini kita lakukan ada semua online. Jadi di MTSP tidak ada online. Jadi ASN harus cepat menyesuaikan diri, belajar teknologi baru terutama, dan siap dengan perubahan dalam pelayanan publik. Dan terakhir nih Pak, kolaboratif. DPMPTSP kan biasanya berkolaboratif mungkin dengan beberapa
instansi lah ya Pak ya. Ini berkolaborasi dengan siapa saja biasanya kalau di PMPTSP? Baik, kalau kolaborasi itu penting karena kita tidak bisa bekerja sendiri, jadi harus kolaborasi. Jadi kita berkolaborasi dengan banyak pihak, perangkat daerah lain, kemudian ada kecamatan, kemudian pelaku usaha, mungkin masyarakat keseluruhan yang ada di Kabupaten Bandung. Dengan kolaborasi, proses perizinan dan layanan publik bisa berjalan lebih baik dan efektif. Baik wargi, itu dia bincang singkat kali ini mengenai ASN berakhlak, dan lengkap sekali penjelasan Bapak hari ini, dan jadi jelas ya bahwa ASN berakhlak itu bukan hanya slogan ya Pak ya, tapi harus tercermin dalam pelayanan sehari-hari. Tentunya kita semua yakin DPM PTSP akan terus berkomitmen dalam meningkatkan kualitas layanan bagi masyarakat Kabupaten Bandung. Terima kasih Bapak sudah menyempatkan hadir dalam podcast penting. Semoga bincang kita hari ini bermanfaat dan menambah pemahaman teman-teman semuanya. Baik, terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya.